"Kamu tuh kayaknya orangnya nggak fokus amat ya." Waduh, Mmm, paling sebel tuh udah dibilang kayak gitu ya. "Lu nggak fokus gimana sih?" Gitu. "Kamu tuh nggak fokus sekali deh kalau aku lihat. Kamu tuh kalau mmm, kerja sukanya ke sana kemari." Gitu. Karena kerjaanku dulu Teddy adalah, mmm, di bagian kayak jurnalistik gitu loh, menulis mhm. koran dari sebuah perusahaan itu. Oh, Salah satunya mhm di situ, selain di bidang rekrutmen juga, salah satunya mhm, adalah di situ. Jadi, kerjaanku tuh cari-cari berita, cari isu gitu loh, mmm, di antara mhm teman-teman mana yang perlu diangkat. Ya mhm kalau aku di belakang meja terus kan ya nggak banyak ya datanya mhm ya, jadi aku mhm. sering ke sana kemari, memang dasarnya juga aku sukanya ke sana kemari. Tahu sendiri di Dunamis ya, kita nggak punya meja sendiri kan. Iya juga sih. Iya kan, mau kerja di mana aja oke, Mmm, diperbolehkan gitu kan. Nah, itu memang udah kayak gitu dari dulunya, aku tuh seperti mmm, itu. Tapi dulu kan modelnya kita meja sendiri, kubikel mhm sendiri gitu. Nah, mhm beliau itu ternyata tidak cocok lah ya dengan caraku seperti itu. mhm Tetapi memberikan feedback-nya itu, mmm, buat aku sangat menyinggung perasaan dengan langsung mhm, menghujam, "Kamu tuh nggak fokus kalau bekerja." mmm. Aku pikir-pikir, ini kok kayaknya membuat aku demotivasi ya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadirkan kali ini di Better Leader Mbak Ratna. Yeay. Apa kabar Mbak Ratna? Baik baik baik. Gimana Ted, kabarnya Ted? Wah, Sehat? ini kayaknya tadi habis ini ya, habis ngajar ya? Habis ngajar seharian, setengah harian. Tengah hari Mhm, tapi berhari-hari? 5 hari. Wuhuhuhu. Kan emang gitu kerjaan kita. Iya sih, cuman lumayan juga ini. The same client Heeh. atau Iya, kelas publik, mhm, kelas publik ya? kelas Rame kalau nggak salah publik. ya, kelasnya ya? Rame rame 20 ya 20-an Ih, sekitar itu, keren rame kelas banget publik. ya. Keren Nah, emang. teman-teman semua, ini saya hadirkan Mbak Ratna ya, satu-satunya fasilitator di Dunamis yang punya dua ciri ya. Pertama adalah nanti ini apa namanya silahkan ya Mhm. menebaknya. Dia ini suka ngasih tebakan dulu kalau kelas offline ya. Apakah benar saya itu pernah kerja di penerbangan jadi pramugari? Nah itu ya, itu yang pertama teman-teman jangan tebak ya dari tongkrongannya. Yang kedua adalah suaranya itu katanya suara didikan dari radio katanya. Nah, Mmm. mari kita pastikan lah. Coba gimana tentang Oke. tolong penjelasannya tentang dua hal tadi. Kan tebak-tebakan ya, bener. Kamu inget aja ya kalau di kelas ya. Iya, Iya. jadi kebetulan aku dulu lucky banget, beruntung banget waktu Hmm. kuliah tuh nyambi gitu ya, karena kepengennya tuh kan memenuhi kebutuhan sendiri secara Hmm. mandiri. Hmm. Jadi nyambi kerjanya jadi penyiar radio. Nah, Oh, valid. itu pekerjaan yang paling menyenangkan dalam hidup. Masa sekarang enggak juga sih. At least dulu waktu kuliah luar biasa ya. Hmm. Jadi penyiar radio enak. Ngobrol-ngobrol, dengerin musik, dibayar. Coba Hmm. berapa enaknya ya. Terus yang kedua tadi ya. Hmm. Nah, yang kedua ya tebakan ya pramugari apa bukan gitu kan ya. Tongkrongannya gimana kalau tongkrongannya kira-kira ya? Ternyata, Ternyata bukan saudara-saudara. aduh. Jadi bukan pramugari tapi saya juga beruntung sekali ikut tim Hmm. rekrutmen untuk pramugari. Oh, tetap ada Gitu. hubungannya. Mhm. Jadi kebetulan dulu saya bekerja under SQ Airlines ya, consultant service Wih, under SQ wih. Airlines. Iya, jadi juga, lucky banget ikut tim rekrutmen untuk pramugari SQ Airlines. Wah, Begitu ya, ya, ya. Oh, ceritanya. levelnya itu lagi ya, levelnya SQ lagi ya. SQ, Hmm. iya. Itu maskapai yang saya cuman pernah mendengar legendanya aja belum pernah naik gitu. Yuk naik yuk. Oke. Nah, Mbak Ratnah ini Ya, apa namanya? mhm. Setelah masuk ke Dunamis kan agak mungkin ini ya, agak berkecimpungnya agak beda ya, banyak ketemu sama leader gitu ya. Oh ya bener, agak Leader beda. Mhm. dan kemudian ya berapa tahun Mbak udah di sini? 5 tahun.
5 tahun ya, 5 tahun ketemu sama 5 banyak tahun. macam-macam dan Bener. pernah cerita bahwa salah satu skill ya yang Mhm. apa namanya tidak alamiah dikuasai leader padahal sangat penting itu katanya dan mau kita jadikan bahasan kali ini ya katanya adalah soal memberi feedback gitu Mbak. Bener. Nah, mau kasih pembukaan apa dulu nih Mbak soal memberi feedback? Cerita aja ya. Ya, silakan. Aku paling demen cerita gitu ya, dan Ya. juga demen diceritain gitu kan ya. Ini mau cerita nih. Punya pengalaman beberapa tahun yang lalu under leader Mm, yang aku anggap sekarang nih ya, setelah aku belajar tentang feedback, mm, ternyata leaderku itu memang mm. mesti berlatih memberikan feedback untuk bisa unleash potensial dari anggota timnya. Bukan Sorry alumni ya buat leaderku kayaknya, dulu ya. Kenapa? bukan alumni dinamis kayaknya. Jadi dulu ketika aku bukan di Dunamis, pastinya Mm, kerja dengan dia, ya aku tahulah ya dia pasti ya leader ini pasti pengen sekali untuk kasih masukan ke anggota timnya gitu ya. mm, Hanya saja ceritaku waktu itu adalah akunya jadi bingung gitu. mm, Bingungnya begini, kalau kadang ditanya jawabannya fine-fine aja. mm, Gitu kan bingung juga ya, kok fine-fine oke, bagus, bagus, nggak ada mm, apa-apa. Ya seneng sih, tapi juga bingung artinya apa yang mau ditingkatkan ya, gitu kan ya. mm, Kita kan pasti berpikir ya, mm, apa yang mesti ditingkatkan, kurangnya di mana ya, yang bagus mm, apa gitu ya. Udah itu yang pertama. Terus yang kedua, itu seringkali justru gini, kamu tuh kayaknya orangnya nggak fokus amat ya. Waduh, mm, paling sebel udah dibilang kayak gitu ya. Kok nggak fokus gimana sih gitu. Kamu tuh nggak fokus sekali deh kalau aku lihat. Kamu tuh kalau mm, kerja sukanya ke sana kemari gitu. Karena kerjaanku dulu Teddy adalah hmm, di bagian kayak jurnalistik gitu loh, menulis mm. koran dari sebuah perusahaan itu. Oh, Salah satunya mm, di situ, selain di bidang rekrutmen juga, salah satunya mm, adalah di situ. Jadi kerjaanku tuh cari-cari berita, cari isu gitu loh, mm, di antara mm, teman-teman mana yang perlu diangkat. Ya mm, kalau aku di belakang meja terus kan ya nggak banyak ya datanya ya. Jadi aku mm. sering ke sana kemari. Memang dasarnya juga aku sukanya ke sana kemari. Tahu sendiri di Dunamis ya, kita nggak punya meja sendiri kan. Iya juga sih. Iya kan, mau kerja di mana aja oke, Hmm, diperbolehkan gitu kan. Nah itu memang udah kayak gitu dari dulunya, aku tuh seperti hmm, itu. Tapi dulu kan modelnya kita meja sendiri, kubikel mm, sendiri gitu. Nah, mm, beliau itu ternyata tidak tidak cocok lah ya dengan caraku seperti itu. mm, Tetapi memberikan feedback-nya itu mm, buat aku sangat menyinggung perasaan dengan langsung mm, menghujam, kamu tuh nggak fokus kalau bekerja. mm, Aku pikir-pikir, ini kok kayaknya membuat aku demotivasi ya, mm. gitu. Itu pengalamannya kayak gitu sih, Ted. Oke, jadi kenyataan bahwa ceritanya itu teringat sampai sekarang itu berarti kan cukup membekas ya. Bekas Nah, banget. tapi membekasnya itu bukan membekas yang menyenangkan gitu ya, karena Hmm, karena kayaknya feedback tersebut ya apa namanya agak sulit ya diterima gitu ya. Dan apa namanya mungkin apa ya kira-kira kok coba dianalisa nih Mbak Ratna ya. Itu apa yang bikin feedback itu kok sulit diterima ya? Padahal kenyataannya nanti kalau kita akan bahas lebih lanjut ya, Balat Mas punya pengalaman juga dapat feedback ya, yang mungkin juga cukup tajam sebenarnya, tetapi toh ya, bisa diterima, bisa jadi ya, improvement. Tapi yang ini kok ya, kenapa kayaknya enggak gitu? iya. Jadi pertama yang aku rasakan adalah, ya kalau kita memberi feedback tuh harusnya Hmm, kan berdasarkan real story, artinya berdasarkan hmm, fakta, ini lagi hmm, seperti apa sih gitu kan ya kalau hmm, memberikan feedback. Jadi juga jangan cuma berasumsi gitu, kamu kayaknya orangnya hmm, nggak fokus ya. Asumsi banget kan kalau orangnya nggak hmm, fokus gitu kan, karena dia hanya melihat saya jalan hmm, ke sana kemari. Lalu hmm, yang kedua juga kenapa membekas juga kan ya mestinya dia melihat evidence-nya, artinya apa? hmm. Hasil kerjaku tuh seperti apa gitu. Kalau hasil kerjanya Oh, misalnya memang tidak menepati deadline yang sudah hmm, ditetapkan, mana hmm, nih reportnya, mana nih korannya kok belum terbit hmm, gitu kan. hmm, Nah, oke lah aku diberi feedback gitu ya. Tetapi kalau hmm, misalnya nih apa namanya tugas-tugasnya tuh udah hmm, beres gitu ya, cuma cara kerjanya yang nggak cocok gitu kan. hmm. Terus akhirnya aku seperti disudutkan gitu kan jadi nggak enak.
Yang enak tuh kan yang enak apa ya, yang pas itu kan mestinya berdasarkan faktanya ini anak kenapa Mm-mm. sih gitu. Lalu kemudian juga Ah, dilihat tuh dong prestasinya. Kalau ya. memang prestasinya oke gitu ya, Mm-mm. kemungkinan memang itu cara kerjanya. Tapi kalau memang Mm-mm. prestasinya nggak oke, ya juga dilihat juga. Intinya begitu sih, dilihat Oke. faktanya. Tapi kemudian juga ada loh satu Ted yang aku pelajarin Ted dalam memberikan Hmm. feedback itu Ted, Apa niat tuh? gitu. Niat Niat ya. dari orang yang ngasih feedback itu, Ted. Hmm. Jadi niatnya itu dia kepengen develop anggota Mm-mm. timnya ini, Mm-mm. atau niatnya cuma pengen mojokin. Wah. Dan yang tadi itu Seru tuh. kayaknya yang kerasa apa? Yang kerasa nyakitin. Nyakitin. Oh iya. Mhm. Ya karena langsung menghujam mengatakan kamu kayaknya nggak Mm-mm. fokus deh. Mm-mm. Gitu. Jadi Oke. setelah aku pelajarin ke sini tuh ngasih feedback tuh sebenarnya ada caranya sih. Dan Mm-mm. ngasih feedback itu kan sebenarnya juga ada tujuannya. Mm-mm. Jadi ada caranya, ada tujuannya sih Oke. mestinya. Hmm. Sebelum kita ngomongin cara dan tujuan, kita coba analisa sedikit ya. Berarti feedback Mm-mm. yang tadi itu kurang enaknya pertama karena tidak berbasis fakta gitu ya. Tidak Jadi berbasis yang fakta. dikomentaris adalah cara kerja. Terus ya emang kenapa ya dengan cara kerja yang suka jalan-jalan? Karena memang ada tugas yang related dengan itu ya. Dan belum kelihatan langsung ya hubungannya misalnya dengan kinerja gitu ya. Kalau kecuali Mhm. kecuali misalnya nih deadline-nya lewat, Ya, kemudian dilihat ya kayaknya penyebabnya karena tadi jalan-jalan itu. Nah, itu kan ada ya, korelasinya baru kemudian itu agak lebih make sense ya. ya, Tapi ini kan nggak kelihatan langsung ya dan mungkin tadi ada pola menggunakan apa namanya kalimat yang kerasanya ya. menghujam karena mungkin secara secara niatnya juga ya sadar nggak sadar adalah menyudutkan ya bukan Iya, memperbaiki meningkatkan. ya. Oke, nah eh, gimana sih sebenarnya Mbak Ratna ya feedback Mm-mm. yang efektif? Kalau mungkin boleh diceritain yang kebalikannya dulu barangkali yang pernah Yes. dapat yang pas, yang enak, ya nggak mesti enak sih ya, tapi membangun ya, kerasa itu bermanfaat Membangun. lah. Apa tuh? Ya. Gimana tuh? Tapi sebenarnya ya, sebenarnya memang kalau feedbacknya itu pas, itu juga tetap enak aja sih didengar. Meskipun tajam. Meskipun memperbaiki diri. Ah, Tajam-tajam enggak itu kan apa ya istilahnya tajam atau enggak itu ya bisa dibungkus gitu loh. Bisa oh, dibungkus dengan kalimat, dengan niat gitu loh. Yang hmm, intinya tuh memang memperbaiki diri gitu. oh, Contohnya nih, oke. contoh ya. Hmm, aku dulu juga pernah dikasih masukannya adalah Hmm, tentang sistematika kerja. Memang aku agak sketchet gitu ya, nggak sistematis gitu loh. Tapi bukan jalan-jalan ya, ini soal Bukan sistematika ya. jalan-jalan, kalau ini sistematika kerja. Hmm, Nah, itu ngobrol. Jadi ini juga ada unsur-unsur lain lagi nih, Ted, yang mesti hmm, diperhatikan loh dari seorang leader hmm. gitu, Ted. Kedekatan gitu loh. Oke. Kedekatan dengan anggota tim. Hmm, Jadi ketika memberikan feedback itu nggak cuma dalam satu momen misalnya 6 bulan sekali, setahun hmm, sekali, hmm, 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 performance appraisal gitu nggak juga gitu kan ya. hmm. Jadi menjalin hubungan tuh penting banget. Menjalin hubungan Oke. tuh artinya ya ngobrol-ngobrol bareng. Dulu aku Hmm, sering makan siang bareng sama hmm, leaderku gitu ya. Ngopi-ngopi bareng sama hmm. teman-teman satu tim gitu kan. Sehingga tuh hubungannya tuh udah enak. Kamu kebayang nggak, Ted, kalau hubungan udah Hmm. enak, orang ngeledekin juga nggak sakit hati kan? Ya, itu benar 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 benar. Ya kan itu yang dikatakan tajam gak tajam tuh ya Ah, gimana ngebungkusnya gitu kan. Ketika kita oke. kita hubungannya udah enak bercanda, "Ah, lu emang begitu lo, kalau ngomong pedes lo," misalnya gitu kan, itu kan feedback kan itu kan ya. Tapi Yes. karena hubungan pertama hubungan dulu udah deket. Heeh, Lalu yang kedua adalah heeh. bahwa itu dia berdasarkan evidence. Evidence, oke. Udah berdasarkan evidence banget gitu. Heeh, Lalu kemudian juga dampaknya. Nah, ini pengalamanku tuh bagus banget ternyata heeh, sama temenku. Kalau sama leaderku juga oke, nanti aku cerita heeh, lagi ya. Tapi ini sama temenku gini, hubungannya udah dapet, ini sahabat nih. Ini heeh, sahabat banget nih sama temenku ya. Nah, waktu itu aku di bagian marketing. heeh. Tahu dong orang marketing harus gimana, ramah dong, Hmm, gitu kan ya. Ramah gitu kan orang-orang marketing gitu. Waktu itu jualan produk, jualan program gitu kan ya. heeh, Dia bilang begini, "Rat, lu tuh kalau ngomong oke," heeh, gitu kan ya. "Oke loh, lu tuh kalau ngomong oke kalau nerangin loh, heeh. Rat. Tapi lu senyum dikit dong," dia bilang.
Lu tuh kalau nggak senyum, Rat, muka lu jelek banget. Itu nggak kebayang lah aku Mbak Ratna yang nggak senyum itu kan agak susah ya nemunya ya. Emang kenapa? Ya nggak jarang aku lihat itu. Apa zaman dulu begitu mungkin? Itu dia. Itu dia. Jadi itu Hmm. titik tolak, itu perubahanku. Jadi Oh. sahabatku tuh, aku tuh dulu jarang senyum memang. Hmm. Terus sahabatku tuh bilang, Rat, lu tuh kalau presentasi bagus, Rat. Tapi Hmm. please, please dong, Rat, ada senyumnya. Kalau enggak, gimana kejual program kita? Itu klien pada takut semua ngeliatin Hmm. muka lu, dibilangin begitu kan. Jadi dampaknya tuh juga ada. Coba deh kamu lihat tadi, tapi bener deh. Coba Hmm. deh lu tadi perhatiin. Ketika diskusi, ketika lu maju presentasi, Hmm. terus si kliennya jadi pada diem kan, dia bilang gitu. Gitu ya? Hmm. Iya, pada diem semua, jadi males, Sat. Oke sih oke ya, tapi lu Hmm. tuh kayaknya jutek banget, dia bilang Hmm. kayak gitu. Nah, itu tuh Oke. masuk banget gitu bahwa, oh oke ya, bahwa memang ada sisi yang bagus sih Hmm. dari aku, tetapi juga ada sisi yang mesti aku perbaiki karena itu Hmm. berdampak gitu. Ah. Nah, dampaknya kan merugikan banget itu kalau Ya, jadi klien ya, jadi nggak jadi beli gitu kan. ya, Terus ya. terus temenku ini sama aku suka janjian gitu, Ted. Hmm. Misalnya kalau presentasi ya, Hmm. kalau presentasi di depan aku nggak senyum tuh dia giniin, Oke, jadi ada pendampingannya ya, mentoring. hmm, mungkin itu yang menyebabkan sampai sekarang aku jadi senyum terus ya. Karena feedbacknya, ini aku nangkep beberapa poin nih. Pertama, perbedaannya mungkin dengan pertama ya. Pertama adalah kedekatan. Dan ini Yes, teman baik gitu kedekatan. Jadi itu mhm, fondasinya ya. mhm, Kemudian yang kedua itu berbasis data gitu ya. Jadi ditunjukin mhm, ya. Pertama mhm, spesifik ya. Jadi presentasinya bagus, tetapi yang mhm, kurang adalah senyumnya. Terus dicontohin ya. Coba pada mhm, saat mulai lihat tuh orang kemudian pada diem, pada mhm, mhm, ya. Terus kemudian itu menimbulkan kesadaran gitu ya. Nah, mhm, jadi ada dampaknya. ada Nah, tapi dampak, juga ada kelanjutannya yaitu semacam tanda mhm, kutip ya mentoring tadi ya. Jadi pas mhm, pas lupa diingetin. Wah, itu kan mhm, perlu proses iya ya. iya, Akhirnya terbentuk habit baru ya. bener. Perlu Hmm. proses terbentuk habit baru itu Hmm. kalau kita memang perubahan perilaku. Tapi Hmm. feedback itu kan nggak cuma perubahan perilaku loh, Ted. Gimana tuh? Hmm. Pastinya kita semua sebagai leader itu kepengen banget punya anggota tim yang attitude-nya oke lah gitu Hmm. kan, yang Hmm. misalnya orangnya friendly gitu, orangnya Hmm. teliti, detail, aduh Hmm. disiplin, kan kepengennya gitu dong gitu. Tapi Hmm. tahu nggak rahasianya supaya Hmm. perilaku yang bagus itu tetap menetap terus? Hmm. Rahasianya apa coba? Apa tuh? Ya dipuji aja. Oh, itu berarti jenis feedback yang beda nih. Yang artinya adalah Hmm. istilahnya penguatan lah gitu ya, feedback Penguatan. penguatan. Oke. Karena kan itu menguatkan perilaku yang udah bagus. Kita kan kepengen kalau perilaku yang udah bagus itu menetap dong. Hmm. Nah, supaya menetap ya di acknowledge Hmm. itu artinya dikasih komplimen, dipuji. Hmm. Tapi juga sama sih step-stepnya, Hmm. apa namanya, konsepnya sama. Jadi Hmm. mesti berdasarkan fakta juga. Jadi Hmm. bukan cuma sekedar, oh bagus, Hmm. good job, well done. Hmm. Gak cuma itu juga. Bagusnya di mana? Nah, Itu juga. jadi setidaknya ada dua jenis feedback ya. Satu yang sifatnya mungkin Yes, apa namanya ya korektif gitu atau korektif, eh, pengarahan gitu arahan gitu ya, ya. perilaku yang kurang pas diarahkan supaya Mhm, pas. Itu skillnya tadi ya, benar. basisnya kedekatan, perlu berbasis data, dampaknya Mhm, seperti apa dan yes, kalau bisa ada pendampingan deh sehingga sampai terjadi perubahan perilaku ya. Tapi di sisi lain juga betul. feedback yang sifatnya penguatan ya, sesuatu yang udah bagus, Penguatan. oke. Mhm. Nah, tapi sama nih ya, dia perlu dikasih basis data dan mungkin juga perlu apa fondasinya hubungan yang baik juga nggak sih Mbak Ratna? Perlu juga dong karena kebayang nggak sih kalau hubungan kita tuh nggak deket sama seorang tiba-tiba Hmm. muji. Ih, siapa lu geli ah gitu kan. Mencurigakan. Mencurigakan. Ya Iya ada maunya. Ah, ada maunya nih, ada maunya gitu kan. juga Jadi ya. memang jadi memang semuanya tuh kayaknya ya hubungan baik tuh bisa bisa dibilang jadi kunci lah gitu. Kunci ya. Pintu masuknya Mhm, dulu hubungan baik. Nah, pintu tapi menariknya masuknya. tadi umpan balik atau feedback yang penguatan pun kalau nggak pakai data atau nggak pakai Mhm, evidence tuh mhm. mungkin itu yang ku alami ya pernah jadi Oh,
orang-orang sering bilang itu sebagai nganggepnya malah basa-basi gitu ya. Tuh, Iya kan? basa-basi. Keren lu, mantep. Mantepnya yang mananya? Wis pokoknya mantep lah gitu kayak basa-basi. Bener kan? Nah, itu Nah, yang sering kita kita dengar atau mungkin kita mm, alami juga ya kalau orang muji kita itu, keren lo, bagus lo," mm, gitu. Ya ya lebih baik sih, lebih baik tuh lebih mm, detail lagi. Kalau keren tuh apanya yang mm. keren, kalau bagus tuh Nah, apa yang bagus, iya. gitu. Itu menarik banget loh kamu kemarin presentasinya." Nah, kan jadi Mm, kan jelas kan yang menarik tuh mm, apanya, presentasinya mm. atau videonya? Oh Karena iya, apanya macam-macam ya? kan, apanya yang menarik gitu kan. Nah, jadi memang musti musti dilatih, gitu. Oke, oke. Karena tujuannya tadi ya menurutnya, tujuan dari feedback yang penguatan pun adalah supaya perilakunya itu bertahan kan. Berarti kan orang perlu paham ya, perilaku yang mana sih yang dianggap bagus dan Yes, bertahan. Kalau feedbacknya terlalu umum gitu ya, mungkin orang juga nggak ngeh yang mana yang perlu dipertahankan gitu, yang mana jadi kemajuan dan akhirnya itu kayak meaningless juga gitu ya Mbak. bener banget, Ted. Itu satu Hmm. poin tuh, itu satu poin. Hmm. Jadi orang bisa tahu mana yang harus dipertahankan, orang Hmm. bisa tahu mana yang harus diperbaiki, dan yang Hmm. penting lagi nih, ya, ketika feedback yang penguatan itu, Hmm. kita bekerja dengan anggota tim Hmm. sepanjang waktu itu kan sebetulnya kita menyesuaikan terus ya, Hmm. antara leader sama anggota tim sama Hmm. leader itu kan itu menyesuaikan apa sih yang Hmm. diharapkan, apa yang disukain, apa yang nggak disukain. Itu kan Hmm. sebenarnya kan kita menjodoh-jodohkan menjodohkan perilaku apa yang disukai. Nah, Hmm. ketika ketika misalnya leader itu benar-benar menangkap bahwa kamu tuh orangnya sangat detail ya, gitu ya. Hmm. Kemudian kemampuan analisa kamu tuh kuat banget ya. Hmm. Bagus loh, saya suka. Apalagi kamu kemarin ketika handle komplain tuh, empati Hmm. kamu gede banget. Itu kan sangat Hmm. detail banget Hmm. yang Hmm. dikerjakan. Itu memperlihatkan bahwa perilaku-perilaku itulah yang diharapkan oleh si leader. Jadi anggota timnya juga aware, juga sadar, oh itu Hmm. yang diharapkan oleh dia. Ya, 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 Empati, ya. analisa, ketelitian. Jadi ke Oke. depannya dia lebih pede gitu kan. Kalau gitu aku mau ngelakuin itu lagi. Aku jadi lebih pede dan Hmm. memang ya itu yang diharapkan oleh si leadernya. Yes, ini poin bagus ya Mbak Ratna, karena kalau Mm-mm. ditarik kan tadi yang Mbak Ratna Mm-mm. bahas itu adalah soal menyamakan mungkin apa ya frekuensi atau values Menyamakan, barangkali ya, iya betul. yang tiap Mm-mm. orang pasti beda-beda, jadi kita mesti Mm. buat ya satu satu dua tiga titik persamaan. Ya, Nah kadang-kadang si anggota timnya juga masih meraba-raba nih, misalnya bosnya bilang saya mau kerjanya itu excellent nih, tapi kan yes. excellent tuh kayak apa belum Excellent tuh tahu kayak kan. apa, bener. Nah, ketika leader itu ngasih tahu, nah yang kayak gitu barusan itu excellent tuh. Nah, tim Hmm. kemudian mulai masuk, oh yang ini yang ini dimaksud dan akhirnya pelan-pelan mulai ada persamaan ya pemahaman persepsi Bener. soal values yang mau dibangun gitu ya berarti. Bener, jadi ngeklik antara leader sama anggota tim tuh jadi kayak kan bersinergi, jadi enak gitu kan. Hmm. Oh, ngerti apa yang dimauin oleh leader saya. Dan itu dibangun lewat si feedback apa namanya sifatnya penguatan tadi. Yes, Karena salah satu hal yang akan ditangkap ya sebagai hal yang penting oleh tim member adalah apa yang sering di feedbackin bener bener ya kan? Kan itu bener. problemnya gini menurut aku pernah ketemu ya sama leader cukup tinggi ya. Di antara sekian banyak values company gitu ya. Dia tiba-tiba suka somehow ngomentarin hal yang misalnya gitu. Tuh Mbak Ratna kok nggak pakai seragam sih? Nah, jadi di antara banyak kesempatan memberikan feedback ya, Mm-mm. dia memanfaatkan kesempatan tanda kutip buat gue ya kayak semacam Mm-mm. cuman buat hal kayak gitu padahal ada banyak hal lain yang masih perlu dibangun masih perlu dikuatkan gitu ya. Mhm, Nah, sehingga mhm, orang kemudian fokus nih pada seragam pada apa gitu ya sementara mungkin mhm. ada banyak hal lain yang barangkali belum ini soalnya tadi feedback itu salah satu indikator ya mana sih yang penting dan mana yang nggak terlalu penting gitu ya. Betul. Hmm, Harusnya sih begitu, harusnya. gitu ya. Oke, Mhm, oke, oke. Nah, tapi di sisi lain Mbak Ratna ya, Mbak Ratna tuh mhm. pernah bilang bahwa eh, feedback itu juga salah satu tools untuk mengunleash potensial. Yes. Nah, itu Nah, itu pengalaman luar biasa tadi lagi kan tuh. oke lah ya benerin perilaku, menguatkan perilaku, tapi unleash potensial nih gimana nih? Nah, gini, jadi ketika kita sudah berbuat yang positif, kemudian Mm, di-acknowledge, mm, ya, berarti kita tahu, wah itu perilaku kita yang diharapkan dan itu akan bertahan. Nah, yang mm, berikutnya nih, unleash potential ini luar biasa banget. Aku punya mm. pengalaman nih. Nah, Ini berkaitan dengan suara tadi, gitu ya. Aku oh sendiri nggak sadar, nggak iya. aware gitu dengan suaraku ya.
Jadi unleash potensial tuh bisa jadi orang nggak sadar potensinya dia apa ya, anggota timnya nggak sadar potensi apa, tapi yang menemukan itu adalah leadernya. Hmm. Karena memang luar biasa ya peran leader itu sebenarnya itu mulia banget ya. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. ya itu dia develop mengembangkan orang lain, mengembangkan Hmm. anggota tim. Hmm. Nah, supaya bisa mengembangkan anggota tim ya memang perannya leader adalah ngamatin dong gitu ya. Oke. Ya, ya bukan ghosting begitu sih maksudnya. Stalking, stalking. Bukan stalking juga gitu ya. Nah, tapi ya oke lah intinya tuh ngamatin, ya semuanya adalah niat ya, ngamatin Hmm. untuk tahu mana yang mau dikembangkan kan gitu. Hmm. Nah, aku punya pengalaman tuh dulu ya karena aku jadi penyiar radio dulu, mungkin Hmm. terlatih dengan suara. Beberapa rekan mengatakan kok suaranya empuk gitu, Hmm. katanya kayak daging empal empuk gitu kan ya. Empal gepuk. Empal gepuk. Suaranya tuh empuk gitu kan. Terus kebetulan waktu itu ada permintaan memang dari klien untuk uh, ya olah suara lah gitu ya. Kayak training Nah, gitu kan. training, ya Hmm. training salah satunya adalah olah suara gitu kan. Karena Hmm. kan kalau jadi fasilitator tuh ngomong kan panjang tuh, biasanya setengah hari, 1 hari gitu kan ya. Nah Hmm. supaya nggak cepet capek, itu kan mestinya pakai suara perut dong, jangan pakai di tenggorokan gitu. Nyangkut di situ, sakit banget Hmm. kalau kena suara Hmm. tenggorokan gitu kan. Nah, ya itu aku awalnya juga nggak sadar, tapi yang Hmm. menemukan adalah leaderku. Dia bilang, Hmm. kamu kan dulu dari penyiar radio. Nah, suara kamu juga empuk. Hmm. Coba yuk, gitu, cari, dipelajarin bagaimana tentang olah suara. Hmm. Dan aku menyadari bahwa, oh iya ya, ternyata ya aku familiar lah dengan hal-hal Hmm. itu, ya inget lagi gimana zaman beberapa puluh tahun yang Hmm. lalu di Hmm. radio gitu kan. Ya Hmm. akhirnya itu jadi sesuatu yang bernilai gitu, akhirnya jadi bahan training gitu maksudnya. Oh, ini berarti masa Oh, setelah setelah nggak jadi penyiar ya? mhm, Jadi setelah nggak jadi penyiar, mhm. mengetahui bahwa Mbak Ratna lu mantan penyiar dan memang masih apa tertinggal ya, bukan sisa ya, tapi masih tertinggal seutuh ya keahlian bersuaranya itu. Tapi kemudian diminta oleh leader untuk bukan cuma sekedar ya bisa bersuara bagus, tapi coba pelajari teorinya gitu ya, konsep-konsepnya sehingga bisa diajarin ke orang gitu kah? Ya, Ah. itu yang aku anggap, oh ini unleash talent banget gitu. Mhm. Jadi ya unleash talent tuh kan artinya unleash itu kan kayak kuda dikekang gitu kan, kekangnya dicopot tuh, wah loncat gitu kan, Iya. potensinya talenta yang ada di Mhm. dalam. Mhm. Termasuk juga waktu itu aku juga punya leader Mhm. gitu ya. Ya dia tahu banget nih, tahu banget kapasitasku tuh ada di mana, temanku di mana. Mhm. Jadi kita bertiga. Nah, aku diminta untuk mengembangkan misalnya ya, Mhm. mengembangkan untuk program-program itu yang bagian skills. Oke. Gitu, skills. Kalau teman-temanku adalah yang temanku satu orang ini adalah Mhm. untuk yang bagian yang mindset gitu ya. Mmm. Biasanya kita kalau training kan gitu ya, ada yang Mhm. mindset gitu kan, ada yang skills. Nah itu Mhm. kenapa bisa begitu, karena dia kenal gitu, dia tahu banget, kekuatanku ada di mana Iya, gitu. iya. Sehingga ketika mengerjakan itu, ya aku juga baru nyadar, oh 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 gini ya, oh aku tuh Mhm. ternyata kuatnya di sini ya. Jadi Mhm. itulah yang artinya unleash talent tuh kadang-kadang Mhm. kita nggak nyadar potensi kita, gitu. Setelah Lalu yang menyadarkan, menemukan adalah leader itu. oh, karena ini ya mungkin aja talent kita ya sebagaimana kekurangan kita ya, kelebihan kita juga masih berupa, istilah lain itu blind spot ya, titik buta, kita nggak sadar Betul. gitu ya. Ya, Mbak Ratna mungkin sudah menyadari punya suara yang terlatih, tapi belum menyadari bahwa itu bisa jadi bekal untuk melatih orang lain ya kan. mhm, Si leader menyoroti itu ya dengan apa, feedback, penguatannya tadi kemudian, mhm, di-follow up ya. Tadi juga begitu ya. Jadi Mbak Ratna oke, mungkin secara individual ya alami aja tuh dengan hal-hal yang mhm, terkait skill, mhm. tapi belum menyadari bahwa, bisa menjadi trainer loh terkait dengan skill ya kan. Dan Yes. itu yang si leader yang melihat dan nah berarti itu perlu apa ya supaya bisa menjadi leader yang kayak gitu, ngasih penguatannya tuh sampai bisa mengunleash potensial itu apa keterampilan? Lagi-lagi Mhm. keterampilan leadernya ya. Lagi-lagi memang itu semacam ya keterampilan juga yang bisa dimulai ya, misalnya Mhm. nih orang-orang yang misal leader-leader atau orang-orang yang belum terbiasa, Mhm. bisa dimulai dengan membuat catatan setiap hari Mhm. gitu kan ya. Membuat catatan setiap hari tentang, eee, potensi-potensi dari leadernya Dari timnya gitu. atau leadernya? Dari sorry, dari timnya, mhm. Ah.
Ini kan kalau leadernya mau terbiasa gitu, itu Mm-mm. kan sebenarnya kebiasaan juga kan, Ya. kebiasaan untuk melihat hal di sekitar kita gitu Mm-mm. loh. Nah itu perlu dilatih juga, karena latihannya Mm-mm. ya seperti itu, jadi tiap hari itu dicatat aja, misalnya si Mm-mm. A itu Mm-mm. kekuatannya apa, si B kekuatannya apa, bahkan mungkin Mm-mm. kekurangannya apa, dicatat, dan itu juga Mm. dalam tanda petik memaksa ya kalau belum Mm. terbiasa kan, bahwa tiap hari itu harus menemukan satu perilaku gitu. Gitu Ah. kan, tiap hari menemukan satu perilaku Mm-mm. positifnya apa, perilaku negatifnya Mm-mm. apa, kalau nggak ada negatif ya nggak usah diada-adain. Tapi Mm-mm. at least itu dijadikan cara Mm-mm. untuk berlatih mengamati gitu. Oh, Sehingga oke. akhirnya menjadi terbiasa ketika memberikan feedback, Mm-mm. itu nggak asal bunyi. Iya, Mereka iya. memberikan feedback itu apakah dia memuji, apakah dia mengarahkan itu ada evidence-nya gitu. Dan yang nggak kalah Oke. penting sih dampaknya tadi, Ted. Iya, 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 iya. Karena Mhm, kalau dilihat berarti benang merahnya ya, feedback itu bermanfaat kalau dia itu ada evidence-nya, sehingga orang mhm. kemudian tahu mesti follow up apa. Ya, Ya kan, kalau kalau dia berupa kekurangan yang harus diperbaiki, dia tahu bagian mana yang mesti diperbaiki. Kalau berupa kekuatan yang bisa diasah, dia tahu bagian mana yang bisa diasah. Dua-duanya itu membutuhkan keterampilan si leader untuk ngamatin ya, baratnya ya. iya. Nah, Ya, tepat. jadi bener. Jadi Hmm. sebagai leader pertama juga mesti aware dulu perannya. Hmm. Salah satu perannya kan apa? Develop people ya. Flow people, bener banget. Hmm. Ya kan, karena kan mindsetnya adalah mencapai hasil lewat orang lain gitu ya. Jadi Yes. orang lain itu perlu dikembangkan gitu ya. Dan itulah Mhm. sebabnya dia mesti nyatetin tuh ya, si A, si B, si C ini Betul. eh, kuatnya di mana yang perlu diasah, kurangnya di mana yang perlu diperbaiki, dan biar nggak lupa ya. Mungkin sebagian orang mungkin ada yang alamiah dan dia punya ingatan cukup bagus, tapi sebagian besar mungkin dia perlu nyatet ya, berarti nyatet Bener. Itu dia pengalaman. poinnya. Bener banget Hmm. Teddy. Sebagian orang mungkin alamiahnya udah tahu, udah biasa. Tapi Yes. kan nggak semua orang terbiasa untuk mengamati dan terbiasa untuk istilahku tuh memverbalisasikan ya. Hmm. Mm-mm. Memverbalisasikan evidence. Nah Itu itu kan dia. juga mesti dilatih juga, nggak semua orang terlatih Iya. seperti itu. Mungkin mungkin si leader itu mungkin menangkap dia bagus, Hmm. tapi dia nggak terlatih untuk ngomong. Ya disimpan aja dalam hati. Ini aku jadi inget nih, Mbak Ratna nih, ada satu film ya, serial di Netflix itu waktu itu nonton sama anak-anak tuh, The Stranger Things ya. Jadi Oh, oke. ya ini bukan film tentang ngasih feedback, tapi ada adegan menarik. Jadi satu kali salah satu tokohnya itu polisi gitu ya, dia Mm-mm. ngangkat anak ya, ngangkat anak. Jadi ada singkat cerita diangkat-angkat lah anak-anak. Nah anaknya kan tadi pas diangkat tuh masih agak kecil. Nah begitu agak remaja tuh si polisi ini, si bapak ini ya, bapak angkatnya kok agak susah membangun komunikasi ya pas anak udah remaja. Hmm. Satu kali ada satu perilaku remaja yang udah mulai pacaran gitu-gitu yang dia nggak terlalu suka nih ya, karena ini kan ceritanya settingnya zaman dulu ya, nggak terlalu suka nih datang ke rumah keseringan gitu-gitu kan, dia masih Mm-mm. akhirnya bikin aturan-aturan yang malah bikin hubungan itu jauh. Oh, oke. Nah singkat cerita dia curhat sama temannya, Mhm. nah temannya kebalikannya, temannya ini single parent ibu-ibu gitu ya, Hmm. terus dikasih tips gitu, dia nggak nangkep ya gimana, karena ini polisi kan, nah empati kemudian tadi yang kayak ngasih Mm-mm. nggak nangkep. Akhirnya sampai ditulisin tuh kalimatnya. Nanti kamu ngomongnya gini ya, ini latihan. Dan bukan cuma itu, sampai disimulasiin. Yuk Hmm. simulasi yuk Oh. ya. Kamu nanti ke rumah ketemu aku jadi si anak ya. Terus Kayak role play simulasi. gitu ya? Iya. Jadi si dibuatin teksnya, disimulasiin. Karena mungkin tadi ya nggak semua orang itu anggaplah dia menangkap ya esensinya. Tapi kan nggak semua orang terlatih langsung untuk memperbalkan ya feedback yang Betul, baik. betul, betul. Jadi pengalaman ini soal scripting gitu ya. Hmm. Pengalamanku waktu ngajar empati. Hmm. Nah, empati kan sesuatu yang kita udah familiar banget lah Hmm. ya, empati gitu ya. Tapi Hmm. ternyata juga nggak semua orang mampu untuk mendemonstrasikannya. Hmm. Gitu. Padahal yang namanya empati ya perlu dikata-katain, dikata-katain, bahasa diverbalisasikan gitu, Ya. dikeluarkan gitu ya. Nah, itu ya scripting, nulis, Hmm. kayak yang tadi yang dicerita itu, bener Hmm. ditulis dulu seperti apa, begitu udah ditulis disimulasikan atau di role Hmm. play-kan. Ya, bagi orang-orang yang memang belum terbiasa, ya Hmm. pastinya itu membantu. Iya, betul. Jadi Mhm, mhm, artinya gini ya, berarti jangan menganggap kemampuan verbalisasi ya, ngasih feedback dengan baik atau kemampuan lain ya, coaching segala macam. Jangan mhm, menganggap itu sebagai sesuatu yang
bakat aku nggak bakat gitu ya. Yes. Tapi itu sesuatu yang bisa dilatih kok. Jadi tahapannya kalau kita coba summarize dari ceritanya Mbak Ratna, satu adalah latihan observasi dulu ya kan. Ya, Tiap hari betul. catetin ya kan. Kemudian yang kedua latihan untuk mengungkapkan, bentuknya tadi mungkin Ya, scripting gitu kan. scripting Nah, dulu. sehingga kemudian ya lama-lama yang nggak terlatih pun akan bisa juga gitu ya. Oke. Gitu. Jadi ngomongnya jadi kayak spontan, kayak enak, ya lama-lama nggak perlu scripting lagi. Gitu. Karena kalau kita meremehkan scripting itu dan kemudian juga nggak berlatih, ketika misalnya pengen memberikan pujian, ya seringkali nanti jatuhnya ya kayak basa-basi gitu Iya. kan ya. Oh bagus kok gitu. Iya. Oke. Atau juga kalau mau memberikan pengarahan malah nyakitin hati gitu ya. Iya. Kamu tuh kalau kerja berantakan banget ya. Nah, itu kan nggak enak Nah, banget gitu kan. iya betul. Malahan ini kamu tuh sudah kerja apa enggak sih? Waduh gitu udah nggak enak Wah, banget di telinga gitu. iya. Itu dari sisi niat juga kayaknya nggak lurus ya. Itu Itu iya juga. kan. Karena kan Jadi kayak gini, karena kan mungkin ini ya, ya as a leader manusia biasa ya kadang-kadang ngelihat perilaku tim, saya anggaplah memang berantakan ya, anggaplah betul itu berantakan iya, iya. tempat kerjanya. Mungkin muncul kesel gitu kan di dalam dirinya gitu. Nah, tapi lupa bahwa feedbacknya itu tujuannya bukan ekspresi kesal saya ya. Nah, Tujuan feedback itu betul. adalah benerin perilakunya itu kan. Nah, kalau saya tidak siapkan, anggaplah tadi nggak terlatih ya, belum terlatih, saya tidak menyiapkan, maka yang keluar adalah hanya ekspresi kesalnya ya, bukan feedback yang akan menggerakkan timnya memperbaiki diri gitu ya Mbak Ratna ya. Betul, satu poin lagi Ted yang aku ingat, bener banget. Jadi ketika kita juga akan memberikan feedback kepada orang lain, sebenarnya kita sendiri juga harus ready dulu. Bener banget Ted, jangan sampai kita ketika memberikan feedback, misalnya mau waktu one on one gitu ya, itu cuma ungkapan kekesalan kita karena kita belum ready gitu kan. Jadi kita sendiri juga mentalnya masih ready, masih siap, niatnya tuh memang niat yang tulus, saya tuh mau mendevelop anggota tim saya gitu kan. Sehingga saya akan memberikan masukan-masukan yang bersifat pengarahan. Nah, kalau yang pujian atau komplimen tuh biasanya sih lebih gampang ya, karena itu kan Yes. memuji. Tapi even lebih gampang pun, nah ini dia juga, mesti dipersiapkan juga niat kita, karena kalau enggak nanti jatuhnya kayak kita ngiri gitu loh. Nah, iya itu. Basa-basi tadi itu ya. Basa-basi gitu jatuhnya. Jadi di sini tuh kayak lagi kesel, lagi iri kok dia bisa gue enggak ya gitu kan. Jadi Ah, jatuhnya juga nggak enak juga gitu iya betul. diterimanya. Ngomong-ngomong soal siap ya secara emosi itu aku ingat di salah satu nanti belum tayang nih di YouTubeku ada satu wawancara dengan seorang kawan yang dulu punya pengalaman sama bos, dia baru awal-awal kerja. Itu bosnya nggak suka dengan tatanan mejanya itu ya. Nah, itu yang dilakukan bosnya adalah saya nggak mau didesain kayak gini, itu taplaknya ditarik. Terus kemudian berantakan. Nah, Oke. jadi ya untungnya si temanku ini kan ya dia belajar macam-macam sehingga bisa memaknai secara positif gitu ya, sehingga ya dia belajar Oke. banyak dari Wah. pengalaman itu. Tapi pertanyaannya, yang berhasil dapat makna satu orang, tapi yang trauma berapa orang dengan cara kayak gitu? Bener, itu yang dikatakan dampak gitu ya. Iya kan? Dampaknya, traumanya kemana-mana gitu ya. Ya untung Bener, bener. yang ini yang kena sehingga kemudian dia bisa memaknai. Tapi kalau orang lain yang misalnya fragile Bener. Mm-mm. kan nggak nangkep ya. Apalagi kayak aku gitu mungkin ya, langsung nangis ya, berurai air mata, nangis Oh dia bombay gitu ya. berurai juga, Oh, itu kayak, tapi akhirnya berhasil recovernya. Tapi kan beberapa banyak orang yang misalnya sudah terkadung kadung ya konsep dirinya lagi lemah gitu ya, terus ngalamin kejadian kayak tadi. Artinya pada poinnya adalah feedbacknya kan nggak nyampe, ya kan? ya, Karena tidak dalam kondisi tenang ya, bukan nggak dipikir betul, nih nenanya ngomongnya gimana nih biar nangkep gitu kan? betul, betul. Itu poin bagus juga nih Ted. Jadi memang feedback itu fungsinya adalah supaya sampai gitulah. Ya itu. Jadi ya itu bermakna. Percuma kita kasih masukan, kasih feedback terus nggak nyampe gitu, percuma Yang banget gitu kan. iya bener. Yang percuma kasih masukan, kasih feedback, yang ketangkep cuman dianggap sebagai orang yang atau bos yang nyinyir, Nah, ya kan, bos yang tidak pernah puas, bos yang perfeksionis kan percuma ya. Jadi kalau yang iya, ditangkap iya, itu iya, aja iya. sih gitu. Aduh, nggak pernah puas, bener-bener nyinyir aja Iya. ya, negatif semua lah ya jadinya ya. Atau di sisi lain ya, Bener-bener. kalau aku sering gini Mbak Ratna. Jadi ini saya juga bercanda peserta ya. Jadi setelah kalau pas kebetulan materinya ada soal feedback, kemudian
pas peserta terakhir ngasih feedback, aku bilang tolong kalau udah belajar soal ini ngasih feedbacknya yang pakai evidence yang tepat, yang relevan gitu ya. Jangan kasih feedback misalnya, oh trainernya lucu gitu kan. Loh ya kan ini training bukan stand up comedy. Jadi feedback itu tidak relevan ya. Ya kan? Iya betul 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 banget, betul banget. Makanya tadi kita kembali lagi bahwa memberikan feedback itu intinya itu kan untuk develop Iya. seseorang gitu kan. Hmm. Sehingga memang intinya memberikan feedback itu benar-benar yang memang bisa mendevelop dia gitu ya, bukan sifatnya Ah, kayak ledekan gitu ya, kan ya. Dan betul. juga dampak ya, misalnya misalnya yang kita kasih feedback adalah soal pengarahan, Hmm. itu dampak dari perilaku buruknya itu mesti diangkat gitu loh. Jadi Ya. si anggota timnya itu benar-benar sadar bahwa oh perilaku dia tuh ternyata merugikan. Bukan hanya orang Hmm. lain loh, tapi dirinya. Hmm. Bukan hanya dirinya, tapi orang lain. Itu juga nggak Ah. kalah penting itu diangkat dampak itu. Nah yang feedback yang untuk penguatan, yang Hmm. pujian itu juga dampaknya atau manfaatnya lah kalau gitu itu juga mesti diangkat. Itu tadi, jadi dia bisa benar-benar ngerti Hmm. dan bisa jadi pede Ah. gitu. Dan bahkan kalau misalnya ya dalam satu meeting gitu ya. Jadi kalau Hmm. kita memberikan feedback yang positif atau pujian Hmm. itu kan sah-sah aja di depan banyak orang. Yes. Itu sah-sah aja sih gitu Hmm. kan ya. Misalnya, penampilan kamu kemarin oke banget loh, pasti Hmm. persiapannya luar biasa ya sampai Hmm. apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari klien aja kamu bisa jawabnya Hmm. bagus. Nah, itu kan yang positif. Hmm. Nah, itu juga dampak lainnya kalau teman-teman yang lain dengar itu jadi inspirasi gitu buat temennya. Oh, Hmm. ternyata si leadernya itu kepengennya seperti itu. Jadi kalau yang positif Ya. itu sah banget misalnya kita memberikan pujiannya di depan banyak orang, tetapi jangan Hmm. dong yang negatif. Ya, itu Kalau kita mendingan memberikan sendiri-sendiri aja ya, pengarahan, one on one ya. bener, kalau enggak itu Oke. bisa dampaknya dalam lagi itu ya, bisa Yes, yes, yes. malu, nggak enak dan sebagainya. Ini poin soal dampak nih karena diangkat sama Mbak Ratna, ditegaskan barusan ya, aku jadi keinget nih Mbak. Jadi kalau ini Mhm, aku yang menerima feedback ya. Ini feedback yang mmm, tidak mengingatkan perilakuku yang harus diubah, tapi karena valid jadi mhm, akhirnya membuatku berubah. Jadi satu kali itu aku ada di sebuah tim, aku tim mhm, member di situ. Singkat cerita kita kurang cocok sama gaya bos kita lah ya. mmm, Sehingga ya kalau orang udah kerja lama kadang-kadang kurang ajar gitu ya. Jadi suka ngerasanin bos gitu? bukan cuma ngerasain, tapi kadang kalau bos ini lagi menunjukkan perilaku yang kurang enaknya tuh saya sengaja melakukan perilaku yang kurang menyenangkan lah gitu ya. Oh gitu, Nah, wis gitu kan. mantap. Untungnya nggak dipecat ya. Nah, terus satu kali dipanggil tuh diajak one on one, dipanggil dikasih feedback. Mhm, Saya kan sadar betul perilaku saya itu kan sadar, aku tahu gitu ya. mhm Nah, mhm. tapi dia kasih feedback tentang dampak yang aku nggak sadar. Jadi dia bilang gini, Ted, nggak Oh, masalah kamu tidak suka dengan saya atau tidak suka dengan mmm, perilaku saya. mhm, Tapi caramu merespon itu masalahnya adalah mulai ditiru oleh teman-temanmu. mmm, Jadi kamu mungkin ya, tidak sadar bahwa you have influence. Kamu punya potensi mmm, untuk ngasih pengaruh. Sayangnya pengaruhnya menurut saya sih itu pengaruh buruk, buruk gitu. pengaruh buruk, mhm. Nah, itu yang dampak itu yang aku nggak nyadar Mbak Ratna. Tadinya aku Oke, pikir ini cuma urusanku dengan dia, mhm mhm ya kan? mhm mhm Tapi mhm. kemudian oh iya ya, kan saya juga nggak pengen ya jadi teladan buruk gitu ya, Iya ya kan? iya, Jadi wah itu yang kadang-kadang tim kita bisa jadi nggak nyadar tuh ya, Mbak Ratna. Jadi betul, makanya dampak itu diangkat ya karena itu mungkin dia blind betul. spot juga tentang dampaknya itu. Bener, blind spot. Karena kan Hmm. kita tuh manusia, ibaratnya kayak kita nyupir mobil ada blind spot ya, kita Hmm. nggak kelihatan gitu kan ya, jadi perlu orang lain yang memperlihatkan. Nah manusia itu juga punya blind spot, udah pastilah ya gitu Hmm. kan, jadi perlu yang namanya kasih masukan, kasih feedback gitu, Hmm. perlu banget, bener. Tapi ya itu juga bener banget tadi, dampak itu perlu diangkat, jadi dia tahu, oh perilakunya tuh Hmm. merugikan banget ya. Ya betul. Aku nyadar bahwa itu apa namanya tidak menyenangkan. Yang tidak aku sadari adalah ternyata itu menjadi inspirasi buruk bagi yang lain. Bad influence ya. Itu yang tidak saya ingin. Nah itu alhamdulillah dengan itu ya aku cukup cukup tertohok ya. Dia yang mulai Kayaknya memperbaiki diri lah gitu ya. Leader-nya kayaknya, mature banget ya, matang banget nih leader-nya nih. Iya. Oke Mbak Ratna ini Mhm, udah ya, hampir sejaman ya kita iya, kita ngobrol ya. Jadi kita bener coba nggak summary kerasa nih. ya. Mhm, Jadi pertama-tama feedback itu ada skillnya gitu ya. Kita bisa yes, pelajari skillnya. mhm, Common ground-nya adalah fondasinya itu adalah relationship yang baik gitu ya. Kita punya yes, relationship, kita atau dengan siapapun yang kita feedback.
Yang kedua, dia berbasis data atau evidence sehingga orang sadar betul yang mana yang bagus maupun mana yang perlu ditingkatkan. Jadi nggak ngeles-ngeles gitu ya? Nah, ya gitu kan. Kalau ngomongnya kamu tuh kurang oke. Oh enggak, gitu kan. Tapi kalau ada evidence dia sadar. Kemudian dari situ ditegaskan dampaknya ya. Jadi evidence dan kemudian dampaknya itu secara skills-nya. Tapi di sisi lain adalah untuk bisa menemukan evidence kita perlu punya kemampuan observasi ya. Observasi, yes. Jadi di situ bisa dilatih juga ya, berlatih mengamati. Ya kalau kita mau feedback yang sifatnya penguatan tadi, yang positif berarti kan kita mengamati hal-hal yang baik. Sementara kalau kita mau kasih feedback yang pengarahan, kita mengamati hal-hal yang ya tadi evidence yang memang masih kurang apa tepatnya. Ya, dicatat gitu ya. Dicatetin, kemudian dilatih. Nah kalau memang rasa-rasanya belum terampil ya jangan ragu untuk bikin skrip ya, untuk melatih. Nanti saya ngomongnya bakal seperti apa sehingga tujuan dari feedback sebagai sebuah penguatan atau unleash potential ataupun perbaikan itu tercapai. Gitu nggak kira-kira Mbak Ratna? Bener banget step-stepnya oke banget, detail banget, dan satu poin lagi kalau memang belum terbiasa tadi kan latihan tuh. Latihan tuh bisa latihan sama teman. Atau kalau latihan sendiri latihan di depan kaca. Iya juga tuh. Itu satu poin kenangan saya dulu gitu ya, pertama kali waktu jadi penyiar radio. Ya latihannya seperti itu gitu kan ya, sebelum bisa nerocosnya lancar gitu, kita kayak baca apa aja lah. Aku dikasih koran, dikasih majalah, kasih buku, terus mentorku di depanku, terus aku disuruh ngebaca gitu di depan dia gitu. Ngebacanya bukan ada sekedar membaca sih, kan ada titik, koma, intonasi naik turun gitu kan. Jadi ngebaca di depan orang atau ngebaca di depan cermin. Oke. Kalau ada orang ya bagus ya, kalau nggak ada pun cermin. Jadi feedback tadi bisa dilatihkan dulu ya, feedback. Bisa dilatihkan dulu, benar. Ya, dan kayaknya kalau ditarik lebih luas ini juga mungkin berlaku ya, Mbak Ratna, bukan cuma di pekerjaan tapi di pribadi ya. Kadang kita sama teman, sama keluarga, sama pasangan gitu ya. Ya, karena memang ya itu suatu skills yang nggak terpisahkan dari hidup manusia gitu kan ya. Misalnya kita pengen develop anak gitu kan ya, kita pengen develop pasangan. Kalau kepengen pasangan kita gitu ya tetap bisa mesra, bisa manis sama kita, ya dipuji aja gitu. Ih kamu manis banget, aku suka deh kalau kamu tuh lagi masak. Misalnya gitu ya. Iya. Jadi benar-benar aku suka apa yang kamu lakukan. Aku suka banget deh kalau kamu pakai baju itu. Aku suka kalau kamu lagi ini. Jadi benar-benar detail, memuji pun juga detail sehingga perilaku itu menetap gitu. Oke. Aku suka kalau kamu lagi masak terus ada dampaknya karena itu membuat kita lebih hemat. Nah, itu lebih bagus itu ya. Ya, agenda tersembunyinya itu kayaknya. Tersembunyinya itu ya. Setelah lebih hemat, boleh dong kita beli apa? Ternyata maunya. Oke, Mbak Ratna, thank you banget ini obrolan yang luar biasa ya. Jadi salah satu skill yang perlu dikuasai oleh leader adalah memberikan feedback gitu ya, di samping skill yang lain. Tapi ternyata skill ini pun perlu dipelajari ya, langkah demi langkahnya. Kalau ngerasa memang masih kurang ya belajar ya, tips-tips tadi coba dijalanin. Jangan ragu-ragu untuk berlatih, jangan ragu-ragu bikin skrip, jangan ragu-ragu untuk simulasi ya. Yang jelas semua ada ilmunya dan ilmu itu bisa dipelajari gitu ya. Oke. Thank you Mbak Ratna atas waktunya. Thank you Teddy. Ya teman-teman semua, moga-moga bermanfaat. Ketemu lagi di episode berikutnya di Better Leader ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.